Forum Koordinasi Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke-47 dan 48. Para wartawan dan para undangan yang kami muliakan, serta pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmat sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-48 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2020. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71. Sedangkan pembahasan terkait dengan LKPJ Gubernur diatur dalam peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 168. 1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD telah dilaksanakan pada paripurna sebelumnya. 2. LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas oleh DPRD dengan membentuk pansus. 3. Berdasarkan hasil pembahasan oleh pansus sebagaimana dimaksud pada ayat 2, DPRD menetapkan keputusan DPRD. Tadi telah kita sampaikan melalui rapat paripurna dan juga dalam rangka pengambilan keputusan LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2020. 4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ada ayat 3, disampaikan paling lama 30 hari setelah LKPJ diterima. 5. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 3 disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami mengajak para Bapak, Ibu serta hadirin untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga rapat paripurna Dewan ini berjalan dengan tertib dan lancar sebagaimana harapan kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara pokok, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan mendengarkan himbauan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan buka bersama di 6 hari di penghujung bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan tidak melakukan mudik serta tidak melakukan open house dan halal bil halal pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini ditempuh oleh pemerintah mengingat kasus kejadian tahun lalu pasca Idul Fitri terjadi tren kenaikan kasus harian 93% per hari dan tingkat kematian mingguan hingga 66%. Hal ini perlu kita antisipasi bersama. Marilah kita isi Ramadan ini dengan ikhtiar, dengan memutus mata rantai penularan wabah COVID-19 ini demi keselamatan seluruh saudara kita dan juga kita sendiri dan seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya Gorontalo yang kita cintai. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 41 orang anggota Dewan. Dan anggota Dewan yang belum sempat hadir adalah 1. Dari fraksi PDI Perjuangan, Feni Anwar, izin. Fraksi Nasional Demokrat Amanat, Indria Dunda, izin. Fraksi Gerindra, Pak Sulianto Pateda, ada musibah. Kemudian fraksi Nasional Demokrat Nurani Bangsa, Ibu Since Kaji Kadang sakit. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum
sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 127 ayat 1 huruf C. Untuk itu dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-48 dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita ikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2. Pembacaan surat masuk oleh saudara Sekretaris Dewan. 3. Pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 /DPRD/5/21 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 oleh Sekretaris Dewan. 4. Pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2020. Lampiran keputusan DPRD nomor 4/DPRD/5/2021 oleh Sekretaris Dewan. 5. Penyerahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/DPRD/5/21 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. 6. Sambutan Gubernur Gorontalo. 7. Penutup. Untuk absennya sunan acara, apakah saudara-saudara setuju? Terima kasih atas persetujuannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh saudara Sekwan. Kepada saudara Sekwan, saya persilakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah nomor... Para mitra dimanapun Anda berada, saat ini akan diadakan pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1/DPRD/Angka Romawi 5/2021 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 oleh Sekretaris Dewan yang terhormat Bapak Mitrantuna. Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam rangka penegakan disiplin protokol COVID-19. Maka kami sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Gorontalo tidak dapat menghadiri atau mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini dan akan diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Gorontalo. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dimaklumi. Terima kasih. Atas nama Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah sudah bertanda Dr. Insinyur Haji Darda Daraba MSI. Demikian pembacaan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1/DPRD/Angka Romawi 5/2021 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 oleh Sekretaris Dewan. Kita ikuti acara selanjutnya. Selanjutnya pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 sebagai lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4/DPRD/Angka Romawi 5/2021 oleh yang terhormat Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo. Ke-1, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 merupakan catatan strategis untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Gorontalo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2021
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sudah bertanda Paris R.A. Yusuf. Pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020, lampiran keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 DPRD 5/21 oleh Sekretaris DPRD. Pada Saudara Sekwan, saya persilakan. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2020. 1. Perlunya peningkatan kualitas rumusan, tujuan, sasaran, strategis, serta indikator kinerja input, output, outcome yang sepenuhnya berorientasi pada hasil, khususnya di level organisasi perangkat daerah. 2. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi memerlukan penyempurnaan terkait dengan kesimpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan sakit di OPD, karena evaluasi program yang inefisien dan inefektif berpotensi menimbulkan pemborosan. Oleh sebab itu, Pansus merekomendasikan perlunya evaluasi yang mendalam terhadap program kegiatan yang berulang-ulang di masing-masing OPD, sejauh mana tingkat kesesuaian dan ketepatannya antara kinerja aksi dengan kinerja hasil. 3. Pemerintah daerah diharapkan lebih fokus dan konsisten melaksanakan visi dan misi kepala daerah dengan berorientasi kepada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. 4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah, antara lain pengadaan mobil samsat keliling yang representatif dan perluasan gedung kantor samsat wilayah Kabupaten Gorontalo. 5. Pansus merekomendasikan perlunya pemekaran samsat Gorontalo menjadi 6 wilayah guna perluasan wilayah jangkauan ke beberapa wilayah yang selama ini potensi PAD-nya belum tertangani secara maksimal. 6. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di RKPD, KUA PPAS dan APBD dapat memprioritaskan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat hasil reses dalam bentuk pokir. 7. Perlunya keberpihakan anggaran untuk mengcover seluruh masyarakat yang masuk dalam data DTKS dalam jaminan kesehatan Universal Health Coverage untuk wilayah kabupaten dan kota. 8. Untuk menghindari terjadinya akumulasi angka silva yang terlalu besar, maka diperlukan evaluasi dan audit perencanaan sehingga terdapat tingkat capaian keuangan garing sesuai program dan kegiatan yang telah direncanakan. 9. Pansus merekomendasikan program bansos diarahkan ke bansos pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kejelasan penerima bansos sesuai data DTKS. 10. Oleh karena bidang pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan daerah, maka Pansus merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran di sektor pariwisata dan fokus pada pembenahan infrastruktur pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pelaku, perbaikan akses dan promosi bersama dengan kabupaten kota. 11. Perlunya peningkatan infrastruktur, konektivitas dan aksesibilitas ke kawasan pertanian berupa membangun jalan-jalan usaha tani, perbaikan saluran, penyediaan bibit unggul dan alat-alat pertanian. 12. Untuk menghasilkan kualitas beras premium dengan harga yang kompetitif, diharapkan pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana pasca panen serta upaya peremajaan dan revitalisasi penggilingan padi yang rata-rata sudah berusia di atas 10 tahun. 13. Bertalian dengan refocusing dan realokasi anggaran yang cukup besar untuk penanganan pandemi COVID-19,
pemulihan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial, diharapkan pemerintah dapat memberikan informasi yang lebih transparan, baik secara kuantitatif dan kualitatif, totalnya penggunaan anggaran yang dimaksud sebagai akuntabilitas pemerintah terhadap keseriusan mengatasi bencana pandemi tersebut. 14. Terkait dengan angka kemiskinan yang mengalami kenaikan pada periode Maret-September 2020 sebesar 0,37%, maka direkomendasikan perlunya stressing pada 3 item yang menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan tersebut, seperti sektor pertanian, dampak COVID-19, dan pengaruh inflasi. Idealnya dapat dipertimbangkan kembali perhatian yang lebih serius pada sektor real yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 15. Di bidang pendidikan, Pansus merekomendasikan kiranya pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kajian yang memadai terkait dampak pandemi COVID-19 di bidang pendidikan, terutama kualitas anak didik yang telah mengalami pembelajaran dari rumah, dan juga tidak kalah pentingnya adalah pemberian bantuan tunai berupa beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dari keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. 16. Terkait dengan urusan wajib bidang kesehatan yang menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo, direkomendasikan perlunya memperhatikan tenaga kesehatan yang mengalami hambatan dalam proses pemberian insentif yang prosesnya terus berjalan tapi belum tuntas. Demikian pula halnya dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan indikator penduduk yang mendapat jaminan yang masih jauh dari target, yaitu 91.282 dari target 207.000 atau hanya 44,36% untuk mewujudkan peningkatan derajat Provinsi Gorontalo. 17. Target untuk program penyediaan rumah layak huni atau rumah harapan idaman rakyat bagi masyarakat miskin yang ditargetkan 800 unit pada tahun anggaran 2020 dan hanya bisa direalisasikan 325 unit atau 41% yang disebabkan adanya refocusing. Diharapkan sisanya sejumlah 474 unit tetap dikerjakan dan diselesaikan, sebab banyak masyarakat yang menaruh harapan besar untuk disentuh melalui program ini. 18. Badan Kes Bangpol diharapkan secara berkala dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan masyarakat Gorontalo, sekaligus perlunya perhatian dan dukungan bagi satuan pemadam kebakaran yang akhir-akhir ini peranannya sangat penting karena kasus kebakaran yang intensitasnya mengalami peningkatan. 19. Memperhatikan terus peningkatan peredaran minuman keras ilegal yang memicu angka kriminalitas yang tinggi. Pansus merekomendasikan perlunya peningkatan penertiban peredaran minuman keras tersebut secara terus-menerus dan masif. 20. Pansus merekomendasikan bahwa langkah dan upaya merger antara Poligon dengan perguruan tinggi lainnya maupun PTN tetap dilanjutkan guna menyelamatkan status sejumlah mahasiswa dan menghindari pembebanan APBD secara terus-menerus. 21. Pansus merekomendasikan perlunya kelanjutan pembangunan jalan bor. 22. Pansus merekomendasikan penanganan penyelamatan Danau Limboto lebih intensif dan melakukan percepatan koordinasi penetapan batas sempadan Danau Limboto yang jelas. 23. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antara lain menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran sebelumnya, maka Pansus merekomendasikan perlunya perhatian serius untuk menindaklanjuti rekomendasi LKPJ tersebut. Terima kasih kami sampaikan pada Saudara Sekwan yang telah membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2020.
Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara kelima, penyerahan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 4 garing DPRD garing 5 Romawi garing 21 tahun 2021 tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Saudara Wakil Ketua yang terhormat Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik. Pimpinan kami terima. Selanjutnya kami persilakan Saudara Ketua dan Wakil Gubernur secara virtual serta Sekretaris Daerah mengambil tempat yang telah ditentukan guna penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD nomor 4 garing DPRD 5 2021 tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2020. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua, Wakil Gubernur Gorontalo secara virtual, dan Saudara Sekretaris Daerah. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Demikian kita telah menyaksikan penyerahan keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2020 oleh Ketua DPRD kepada Gubernur Gorontalo diawali dengan penandatanganan berita acara. Perlu kami sampaikan bahwa keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo tahun 2020 beserta lampirannya yang berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan, dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan disampaikan kepada kepala daerah untuk bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo ke depan. Sebelum kami memasuki acara selanjutnya, maka pimpinan rapat kami kembalikan kepada Saudara Ketua Dr. Veteranus Paris R.A. Yusuf, SOSI MSI. Pimpinan kami serahkan. Pimpinan rapat kami terima kembali. Pada Wakil Ketua Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik, yang telah memimpin sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara ke-6, sambutan Wakil Gubernur mewakili Gubernur. Untuk itu dengan hormat kami persilakan pada Bapak Wakil Gubernur Gorontalo. Saat ini kita akan menyaksikan langsung sambutan Bapak Wakil Gubernur Gorontalo. Yang terhormat Bapak Idris Rahim.
Dan perlu disampaikan bahwa sambutan ini dilaksanakan secara virtual oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati rekan-rekan Forkompimda Provinsi atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Perwakilan BPK, para kanwil, instansi vertikal, Kepala OPD, staf ahli, Kepala Biro, peserta rapat paripurna yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya, sehingga kita semua dapat hadir bersama-sama pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyampaian rekomendasi atas LKPJ Gubernur tahun 2020. Mendahului sambutan ini, saya ucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD, sekaligus menyambut baik atas muatan dan catatan strategis yang disampaikan. Saya mengapresiasi peran dan kerja keras Bapak Ibu Ketua maupun khususnya tim Pansus dalam mengevaluasi kebijakan dan kinerja pembangunan daerah. Hal ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergitas yang kuat demi kemajuan pembangunan Provinsi Gorontalo. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyampaikan LKPJ atas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 pada bulan Maret yang lalu. Hal ini dilakukan atas perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setelah penyampaian tersebut, laporan atas capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dibahas berdasarkan ketentuan dan mekanisme DPRD yang tentunya melalui perhatian dan pengorbanan yang lebih bagi tim Pansus DPRD dalam membahas dan melahirkan catatan strategis dan yang konstruktif, mengingat saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan aktivitas rekan-rekan DPRD dalam memenuhi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan peraturan yang diamanahkan. Penyampaian LKPJ sebelumnya, saya telah menyampaikan hal-hal terkait capaian kinerja pembangunan daerah yang telah kita capai bersama-sama pada tahun 2020. Meskipun disadari bersama bahwa kinerja pembangunan daerah di tahun 2020 masih jauh dari harapan kita semua. Namun tentunya kita tetap optimis dan akan berupaya terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Selain rekomendasi dan catatan strategis DPRD yang telah disampaikan, kita juga masih diperhadapkan dengan banyak persoalan. Di antaranya, yang pertama, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang sangat serius. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terjadi penurunan kemiskinan cukup signifikan
Namun di tahun 2020 tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 menghantam sektor-sektor perekonomian yang mau tidak mau berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga kemiskinan tahun 2020 naik 0,28 poin, berada di angka 15,59%. Yang kedua, kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Gorontalo cenderung masih rendah. Informasi yang diperoleh dari rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 7,82 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata derajat pendidikan kelompok masyarakat masih berada pada tingkatan lulusan SD hingga sekolah menengah pertama. Permasalahan terkait lainnya yaitu kualitas guru, sistem pendidikan, dan infrastruktur pendidikan yang menjadi elemen dasar demi terciptanya manusia yang lebih unggul dan berkualitas masih belum memadai. Di samping itu, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak link and match dengan SDM yang ada. Hal ini sudah sejalan dengan semangat pembangunan SDM melalui pendidikan vokasi. 3. Sektor pendidikan. Yang ketiga, sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor primadona di Gorontalo dan harapannya menjadi penopang ekonomi di saat pandemi COVID-19. Nyatanya di tahun 2020 ikut juga bergejolak. Laju pertumbuhan pertanian tahun 2020 minus 1,61%. Yang keempat, persoalan lingkungan hidup yang masih menjadi isu yang tengah mengemuka saat ini. Dampak deforestasi atau pengundulan hutan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin, illegal logging, masih menjadi perhatian bersama. Yang kelima, daya saing infrastruktur Gorontalo masih rendah, sebagaimana hasil studi Journal Affairs Kanada. Hal ini patut mendapatkan perhatian lebih, mengingat infrastruktur adalah salah satu sektor prioritas pembangunan dan memberi efek besar terhadap peningkatan aktivitas, sehingga itu perlu didorong dan dituntaskan proyek-proyek strategis, antaranya penuntasan Jalan Gorontalo Outer Ring Road segmen 3, pengembangan jalan strategis provinsi, pengembangan rumah sakit provinsi, revitalisasi Danau Limboto, dan lain sebagainya. Yang keenam, pariwisata adalah salah satu sektor jasa yang kita harapkan untuk mendongkrak ekonomi Gorontalo, namun masih belum maksimal dalam menarik minat wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Yang ketujuh, masalah yang saat ini kita hadapi adalah pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi. Dampak negatif yang harus kita hadapi yaitu pergerakan ekonomi yang melambat dan bahkan mengalami goncangan yang begitu hebat hingga ekonomi Gorontalo melambat minus 0,02% di tahun 2020 ini. Yang kedelapan, ada catatan saya terhadap merger Poligon dengan perguruan tinggi negeri tetap dilanjutkan sebagaimana rekomendasi Pansus nomor 20. Tentunya patut diapresiasi karena membebani APBD, namun harus sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 dan ketentuan peraturan lainnya. Dan sesuai laporan dari Direktur dan Ketua Yayasan, tahun ini tetap menerima mahasiswa baru.
Yang kesembilan, catatan lainnya adalah hasil reses dalam bentuk pokok-pokok pikiran hendaknya waktunya dilakukan sebelum penyusunan RKPD, KUA PPAS, APBD agar pokok-pokok pikiran bisa ditampung dan insya Allah semua rekomendasi dan catatan strategis akan ditindaklanjuti dan menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang saya kemukakan adalah beberapa hal yang menjadi tantangan kita dalam pembangunan yang akan kita optimalkan dan tuntaskan bersama melalui sinergi dan harmonisasi program kebijakan. Dengan keterbatasan fiskal daerah dan di tengah fokus penanganan pandemi COVID-19, namun kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan dan mengoptimalkan visi dan misi dan target pembangunan. Oleh karenanya Provinsi Gorontalo mengambil alternatif pembiayaan lainnya yang dapat mengakomodir hal-hal yang belum dituntaskan, yang saat ini sementara diupayakan melalui program pemulihan ekonomi daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan strategis provinsi yang dinilai sebagai salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi atas dampak pandemi COVID-19. Untuk itu, dalam melengkapi solusi dan pendekatan strategis yang harus dilaksanakan pada tahun mendatang, saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik catatan strategis yang merupakan saran dan masukan DPRD Provinsi Gorontalo terhadap penyelenggaraan pemerintahan bagaimana tertuang dalam LKPJ tahun anggaran 2020. Rekomendasi ini merupakan bentuk perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah, juga merupakan dukungan dan partisipasi dari pihak legislatif agar daerah kita menjadi lebih baik lagi. Terakhir, atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, teristimewa tim Pansus LKPJ yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja sama menjalankan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Semoga Allah meridai dan memberkahi semua aktivitas kita kalian di pemerintahan Provinsi Gorontalo. Terima kasih, salam sehat, wallahu musta'an, Allahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Gorontalo, mewakili Gubernur yang telah memberikan sambutan. Demikian sambutan tadi dari Wakil Gubernur Gorontalo terkait penyerahan keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020. Selanjutnya kita ikuti acara penutup. Terima kasih kepada Gubernur Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili, pimpinan dan anggota Dewan, Sekretaris Dewan, pimpinan perguruan tinggi dan seluruh hadirin yang berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Atas nama Lembaga DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan selamat memasuki Hari Raya Idul Fitri 1421 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunan pada kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-48
dalam rangka penyerahan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian tadi kita ikuti laporan langsung dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo terkait rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-47 dalam rangka pengambilan keputusan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020 serta rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-48 tahun. Maksud saya dalam rangka penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2020.